Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati at-talabah, anakumullah ta'ala. Insyaallah fi hadzal yawm nastanif darsana ma zilna fi mawdu' syirk wal an ندخل إلى الشرك الأصغر. وقد بينا في اللقاء الماضي طويلا ما يتعلق بالشرك الأكبر. طيب، يقال هنا أنواع الشرك الأصغر له أنواع كثيرة ويمكن حصرها بحسب محلها فيما يلي. Syirik kecil itu memiliki banyak jenis dan mungkin bisa kita singkat ya sesuai dengan tempatnya sebagaimana berikut. Nah, jadi yang pertama, tempatnya syirik kecil itu qauli, ya dalam perkataan. Wa huwa makana bin lisan, dan dia yang terdapat pada lisan atau lidah kita. Wa yadkhulu fihi ma yati. Dan contohnya sebagai berikut: anhanfu bi ghairillah. Yang pertama adalah sumpah kepada selain Allah Ta'ala. Kan yahlifu bil jabal aw syajar, ya seperti orang yang bersumpah kepada gunung ya atau syajar pohon atau Ka'bah ya. Faqad ruwiya Abu Dawud wa Tirmidzi anna Ibna Umar ya sami'a rajulan yahlifu la wal Ka'bah. Ya, diriwayatkan bahwasanya ya dalam hadis Abu Dawud dan Tirmizi bahwasanya Ibnu Umar pernah mendengar seseorang bersumpah la wal Ka'bah ya, dan demi Ka'bah. Ya, jadi la-nya di situ bukan untuk nafyu ya. Sama kayak la uqsimu bihadzal balad kata Allah Ta'ala. Ya. La-nya di sini untuk takkid ya, sungguh ya demi Ka'bah. Jadi la-nya di situ untuk pentakkid, artinya sungguh. Faqala lahu Ibnu Umar, inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka ia telah syirik. Ya. Hatta qala Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Abbas, ya sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas juga berkata, ya wa Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Umar juga ya. Jadi tiga orang. Li'an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Ya, sungguh jika aku bersumpah dengan Allah Ta'ala kadhiban, untuk suatu kebohongan, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai ya. Jadi bersumpah tapi sumpahnya bohong dengan nama Allah ya. Kalau disuruh bersumpah untuk sesuatu yang bohong dengan nama Allah ya, jadi tiga sahabat yang mulia ini itu lebih mereka suka min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan ya, daripada dia harus bersumpah kepada selain Allah ya tentang kejujuran dalam hal yang jujur. Ya lebih baik berdusta dengan nama Allah daripada jujur dengan nama selain Allah ya, ini maksudnya. Wa dzalika li anna hanfu bi ghairillahi syirkun wa syirkul a'zamu minal kadzib. Ya, dikarenakan bersumpah kepada selain Allah adalah syirik, dan syirik itu lebih besar dosanya dibandingkan berbohong. Nah, ini ya alasannya kenapa walaupun dua-duanya nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi kalau mau dibandingkan antara syirik dan berbohong, itu dosanya berbohong lebih mending dibandingkan dosa syirik. Ya, itu maksudnya. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan berbohong. Kemudian yang kedua, perkataan qaul masya Allah wa syi'ta. Ya, masya Allah artinya apa-apa yang Allah Ta'ala hendaki ya. Jadi ini maknanya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah atau makna tawakal ya. Wa syi'ta, dan juga sesuai dengan keinginanmu. Nah, jadi di sini yang membuat syirik adalah kata wa ya, wa syi'ta ya, wa syi'ta. Nanti ada ungkapan yang boleh ya, bagaimana kita baca ya. Wa dzalika li anna ma'nal jumlah masya Allah wa syi'ta ay tawakkalta 'ala Allah wa 'alaik ya. Jadi perkataan masya Allah wa syi'ta itu seakan-akan kita bertawakal ya kepada Allah wa 'alaih, dan orang yang kita
yang kita harapkan. Ya misalnya kalau kita ingin seseorang membantu kita, ya. Misalnya kita ingin dibantu besok supaya supaya rumah kita diperbaikin, ya. Kemudian kita bilang kepada orang tersebut, ya masya Allah wa syi'tah. Nah ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena kebanyakan ungkapan masya Allah atau insya Allah ini untuk sesuatu yang akan datang. Nah jadi kalau kita sandarkan kepada Allah dan orang lain itu tidak boleh, ya. Cuma ya ada nanti ungkapan yang boleh, ya masya Allah summa, pakai summa ya, bukan wa, summa syi'ta, atau pakai masya Allah saja sudah cukup saja, ya insya Allah, seperti itu. Taib, wa hadza kulluhu khata' wa huwa minasyirk al-lafzi, ya, dan ini semua adalah perkataan yang salah, ya. Wa yadkhulu fi hadzal bab qaul qail, ini sebelumnya, ya, dan masuk ke bab perkataan seseorang laulallah wa fulan, ya, jikalau bukan karena Allah dan fulan. Nah ini ya lafadz yang dilarang, lafadz kesyirikan. Sama kayak orang bilang untung ada kamu, ya, untung ada duit, ya, untung aku bawa payung makanya aku nggak kehujanan. Nah ini semua adalah lafadz yang tidak boleh diucapkan, ya. Harus kita ucapkan alhamdulillah saya bawa payung, ya, masya Allah saya bawa payung, ya, kayak gitu, ya. Karena ini semua adalah lafadz syirik, ya. Kenapa syirik? Karena kita tidak menggantungkan kejadian itu kepada Allah, ya, seakan-akan Allah tidak memiliki keterlibatan, ya. Allah tidak mengatur kejadian yang terjadi, ya, semua itu kehendak makhluk. Nah ini maksud kenapa kita dilarang menyebut kata-kata tersebut, ya, masya Allah wa syi'ta laulallah, ya, jikalau bukan karena Allah, wa fulan dan fulan, atau untung ada fulan, ya, untung saya bawa ini, ya, untung saya tidak begini. Nah itu tidak boleh. Taib, wa fiha anna al-qail biha yusawwi al-'abda billahi azza wa jalla, ya, karena itu sama aja dengan seorang menyamakan hamba dengan Allah. Wa qad nahan nabi an zalik faqad akhrajal Bukhari fil adab al-mufrad, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, dan Imam Bukhari sudah pernah menyebutkan satu hadis dalam kitab Adab al-Mufrad, wa Imam Ahmad min hadis Ibnu Abbas, dan Imam Ahmad dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fakallamahu fi ba'dil umur faqala ma syaa Allah wa syi'ta. Jadi ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini, ya, sahabat ini mengucapkan sesuatu kepada Nabi dalam sebuah perkara, ya, faqala, sampai ia berkata masya Allah wa syi'ta, ya, masya Allah wa syi'ta, semua apa-apa yang dikehendaki Allah dan dikehendaki olehmu, kepada Nabi ini, ya, orang ini berkata, atau sahabat ini berkata, faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aja'altani lillahi riddan, ya, apakah engkau menjadikanku, ya, kepada Allah sebagai tandingan, ya, apakah engkau menjadikanku tandingan terhadap Allah, ya, gitu. Nah jadi perkataan masya Allah wa syi'ta ini tidak boleh. Kama akhrajahu Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza halafa ahadukum falyaqul masya Allah wa syi'ta walakin liyaqul masya Allah thumma syi'ta, ya. Dan dalam hadis disebutkan, hadisnya Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian bersumpah, maka jangan ia mengucapkan masya Allah wa syi'ta, ya, akan tetapi ucapkan masya Allah summa syi'ta. Ingat, ya, pakai summa. Bedanya di wa sama summa. Nah kalau yang pakai wa syi'ta itu tidak boleh, kalau summa syi'ta itu boleh, ya, artinya apa-apa yang Allah kehendaki kemudian yang engkau hendaki, ya. Jadi kalau pakai summa itu kemudian, ya, kemudian artinya setelah kuasa Allah, ya, baru ada kuasa makhluk, bukan kuasa makhluk, ya, ada perantara makhluk, ya, supaya kejadian atau sesuatu itu dapat
terrealisasi, terjadi. Ya, jadi di sini maknanya makhluk ini tidak setara dengan Allah, ya, tapi makhluk ini cuma menjadi wasilah atau sarana seseorang itu bisa mencapai tujuannya. Ya, itu jadi perbedaan makna. Kalau wa setara Allah dengan hamba. Kalau summa, hamba ini cuma menjadi perantara saja. Kemudian yang kedua fi'li, ya, syirik asghar fi'li. Ya, syirik kecil dalam bentuk perbuatan. Wa huwa ma kana bi a'malil jawarih. Ya, dan hal tersebut itu dengan amalan-amalan anggota tubuh al-jawarih. Wa yadkhulu fihi ma ya'ti. Ya, dan masuk ke dalam hal ini sebagai berikut. Yang pertama at-tatayyur huwa imtina'ul muslim an fi'li syai'in bisabab tasya'um min syai'i kana qad ra'ahu aw sami'ahu. Ia adalah imtina'ul muslim, ya, seorang muslim yang tidak mau atau mencegah dirinya an fi'li syai'in untuk melakukan sesuatu bisa bitasaum, ya, dikarenakan takut sial, ya. Tasyaum itu takut sial atau takut ketibaan sial. Min syai'in dari sesuatu kana qad ra'ahu yang pernah ia lihat, au sami'ahu atau ia dengar. Kat tasyaum min ba'dil hayawanat, ya, seperti takut dapat sial dari sebagian hewan-hewan. Ya, jadi misalnya kalau orang dulu, ya, ada contoh. Kalau orang misalnya nginjak ular, ya, itu artinya dapat jodoh nanti jelek, ya, kayak gitu. Atau injak kodok, kayak yang mana gitu, ya, injak ular atau injak kodok, itu bisa dapat jodoh yang jelek. Nah, atau orang kalau kejatuhan cicak ini hidupnya bakal sial, ya. Kalau ada kupu-kupu datang ke rumah, ini biasa ada tamu. Nah, ini semua bentuk-bentuk tatayyur, ya. Atau misalnya kalau kita tidak mencicipi makanan kemudian langsung jalan, nanti bisa jadi kecelakaan. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk tatayyur, ya. Bentuk-bentuk penisbatan, ya, atau penentuan kesialan dengan kejadian-kejadian alam. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Jadi sesuatu yang sial itu tidak ada dalam Islam, ya. Baik buruknya kejadian itu semua adalah takdir Allah Ta'ala, ya. Awil ayyam, ya, atau juga dengan hari-hari. Nah, ini biasa kalau orang mau menikah, ya, banyak biasa aturannya, tidak boleh hari ini, ya. Padahal semua hari menurut Islam, ya, selama tidak ada dalil untuk melarang suatu perbuatan, maka hari itu biasa-biasa saja, ya. Bahkan dalam Islam hari-hari itu ada hari-hari yang mulia, ya, seperti Ramadan, kemudian hari 10 Muharram, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, ya. Hari-hari kesialan dalam Islam tidak ada, ya. Semua hari, angka dan lain sebagainya itu sama, ya. Adapun takdir, ya, kapanpun itu bisa terjadi, ya, baik atau buruknya. Wa kadzalika ityanil kahin wa tasdiqu wa isti'anatu ala kashfis sarik wa nahwihi bil arrafin wa minhu tasdiqul munajjimin wa rahalin wa ghairihim minal musya'wadhin, ya. Begitu juga dengan mendatangi kahin, ya, orang paranormal atau dukun, wa tasdiquhu dan membenarkannya, wa isti'anah ala kashfis sarik dan meminta bantuan untuk mengungkap pencuri misalnya, wa nahwahu bil arrafin dan selainnya, ya, kepada orang yang, ya, atau orang pintar, ya, arrafin, orang pintar atau dukun. Ya, wa minhu tasdiqul munajjimin, dan diantaranya juga adalah membenarkan perkataannya munajjim. Munajjim itu peramal, ya, peramal. Warhalin, kalau rohalin itu orang yang melancong, ya, atau turis, ya, rohalin, ya, orang yang melakukan kunjungan perjalanan, ya. Wa ghairihim minal musya'wadhin, dan selain mereka, ya, dari contoh-contoh di atas, dukun, paranormal, ya, kemudian orang-orang yang datang dari tempat lain yang membawa syubhat, yang minal musya'wadhin, ya, dari kalangan orang-orang yang penipu, ya. Musya'wadhin, penipu, atau, ya, sifat-sifat penipunya itu bersifat ini, ya, ilmu ghaib, yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Qala Ibnu Taimiyah wa amma at-tayrah bi an yakuna qad fa'ala amran mutawakkilan Allah aw ya'zim 'alaihi fayasma' kalimatan makruha misal ma yatim aw ma yuflih wa nahwa dhalika fayatatayyara wa yatrukul amr fa hadha manhiyun anhu. Dan tayrah, ya, tatayyur bi an yakuna qad fa'ala amran, dan itu terjadi biasa ketika orang melakukan
sebuah perkara atau sebuah urusan yang dasarnya dia mutawakilan Allah, dia bertawakal kepada Allah ya, wa yazim alaihi, dan cenderung kepadanya ya, dia bertekad bahwasanya ini semua dari Allah. Fa yasma kalimah, kemudian ia mendengar kalimah makruhah ya, mendengar kalimat yang tidak baik seperti ma yatim, ya tidak akan sempurna, tidak akan selesai, au ma yuflih, yang tidak akan sukses, wa nahwa dzalik, dan selain itu fa tatayyara wa yatrukul amr ya, kemudian dia tatayyur ya, dan meninggalkan perkara ya. Setelah mendengar hal tersebut, dia tidak jadi melakukan kegiatannya ya. Karena apa? Karena dia lebih yakin dengan perkataan tadi ya. Ketika misalnya dia mau membangun, misalnya membangun rumah ya, membangun rumah di atas pohon misalnya ya, membangun rumah di atas pohon ya. Ada orang bilang nggak bakal bisa ya, nggak bakal bisa atau tidak akan sukses. Nah, mendengar perkataan tadi, orang ini langsung down ya, langsung tidak memiliki keyakinan. Nah, ini salah satu bentuk tatoyur ya, salah satu bentuk tatoyur. Pada awalnya dia sudah bertawakal dan berazam, berkeinginan kuat untuk melakukan hal tersebut ya, tapi setelah ada kalimat yang melemahkan dia langsung langsung tidak mau mengerjakannya. Nah, hadza manhiyun anhu, dan ini juga sesuatu yang dilarang ya. Kita harus berusaha ya, walaupun ada ejekan atau apa ya, sama kayak Nabi Nuh diejek, kenapa bikin kapal di atas gunung, aneh ya. Dan pada akhirnya ketika azab Allah datang, beliau dan orang-orang beriman ya, serta hewan-hewan selamat ya. Kalau Rasulullah SAW, at-tayra syirkun wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul ya. Tatayyur itu syirik ya, menggantungkan kesialan dengan kejadian-kejadian alam, itu merupakan kesyirikan. Wa minna illa, dan janganlah kita minna illa ini sigoh mungkin artinya larangan ya, dan janganlah kita terjerumus pada hal tersebut ya. Walakinnallaha, dan Allah Subhanahu wa taala, yudhibuhu bitawakkul, yang menghilangkannya dengan tawakal ya. Jadi cara melawan tatoyur adalah dengan banyak-banyak beriman kepada Allah dan bertawakal ya, beriman dengan takdir Allah dan bertawakal. Ityanul kuhan wal arrafin. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailah ya. Dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun, fasa'alahu, dan ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu, maka tidak akan diterima salatnya 40 malam ya. Bayangkan, ini baru bertanya ya, baru bertanya saja, belum membenarkan ya, sudah tidak diterima salatnya 40 malam. Ini bahayanya kalau kita mendatangi dukun dan peramal ya. Jangan sampai, bahkan sekarang dengan wasilah HP ya, bahayanya kalau kita bertanya kepada peramal, itu sudah tidak diterima salat kita selama 40 malam. Makanya hati-hati menggunakan HP, jangan sampai ya mendengar iklan dan lain sebagainya kita terpengaruh ya. Bayangkan, bertanya saja kepada dukun, paranormal, peramal, itu sudah tidak diterima salatnya 40 malam. Waqala Ibnu Utsaimin wa dhahirul hadis anna mujarrad su'al yujibu ala muqabul salatuhu arba'ina yawman ya. Kata Syekh Utsaimin, secara zahir hadisnya itu menyebutkan bahwa cuma dengan bertanya saja ya, maka orang itu sholatnya pasti tidak diterima 40 hari. Walakinnahu laisa al-itlaq ya. Akan tetapi itu tidak mutlak ya, tidak mutlak. Jadi ada kriteria pertanyaan yang menyebabkan seorang itu bahkan lebih parah ya daripada tidak diterima sholatnya 40 malam ya. Tapi ada juga yang bagus ya, nanti kita bahas ya. Fasu'al arraf wa nahwahu yanqasimu ila aqsam ya. Maka pertanyaan kepada dukun itu ada beberapa pembagian ya. Yang pertama, hukumnya tadi an yasaluhu su'alan mujarradan fahadha haram ya, dia bertanya soal ya. Ya, dia bertanya
tentang pertanyaan ya, tentang pertanyaan apapun ya, cuma bertanya saja, fahadha haram ya, ini perbuatan haram, tidak diterima salatnya 40 malam. Ini yang pertama ya. Nah, jadi kalau cuma bertanya saja tidak membenarkan, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Fa isbatul uqubah ala su'alihi yadullu ala tahrimihim, dan penetapan hukuman terhadap soalnya ini menunjukkan tentang keharamannya ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, an yas'aluhu fa yusaddiquhu ya, ketika seorang itu bertanya kemudian ia membenarkan, fa hadza kufrun, maka ini hukumnya kafir ya, hukumnya kafir. Li anna tasdiquhu fi ilmil ghaib takdzibul Quran ya, dikarenakan seorang yang membenarkan ilmu ghaib yang dibawa oleh kahin, maka itu sama saja dia mendustakan Al-Quran. Nah, jadi yang kedua hukumnya kafir kalau dia bertanya kemudian membenarkan apa yang ditanyakan tadi ya, maksudnya membenarkan jawaban dari dukun tadi. As-salis an yas'aluhu liyakhtabirahu ya, dia bertanya untuk menguji dukun tadi, hal huwa shadiqun aw kadzib, apakah dia jujur atau tidak. La li ajli an ya'khudha biqaulihi, bukan untuk mengambil perkataannya atau mempercayai perkataannya. Hadalah ba'sabi, dan ini tidak apa-apa ya. Jadi dia datang ke dukun itu cuma ingin apa? Ingin tahu ya, beneran nggak terjadi ini apa yang dikatakan oleh dukun tadi ya. Ya sebenarnya nggak perlu ya, sebenarnya nggak perlu nomor 3 ini. Ini sebenarnya rawan juga ya, rawan juga. Kecuali nomor 4 ya, an yas'aluhu liyudhiru ajazihi wa kadbihi. Dia bertanya kepada dukun tadi untuk menampakkan kelemahan ya, dan menampakkan kedustaan dukun tadi. Nah, fayamtahinuhu fi umur, maka ia menguji dukun tadi dengan beberapa perkara. Hadza qad yakun wajiban au matluban, dan ini terkadang wajib dan dituntut ya oleh syariat. Nah, kalau yang keempat ini yang istilahnya mungkin kalau kita punya ini ya, kalau kita punya keyakinan dan kekuatan untuk menghadapi dukun ya, kita ingin apa? Ingin menunjukkan kelemahan dan kebohongannya. Tapi kalau nomor 3 ingin bertanya terus mau tahu ini betulan apa tidak, ya jangan. Ya takutnya nanti kalau misalnya terjadi betulan terus kita percaya dengan dukun tadi, bahaya. Ya kita bisa jadi masuk golongan nomor 2, ya kan, tidak sengaja. Taib, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis dari Abi Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, kemudian dia membenarkannya, faqad kafar, maka ia telah kafir dengan apa-apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hadha aksar ma yaqa fi hadzal ummah yas'alu kahin anil asya' al-ghaibah. Ya, dan ini yang banyak terjadi di umat ya. Banyak bahkan orang Islam sendiri tuh banyak yang suka datang ke dukun ya, bertanya tentang perkara-perkara gaib ya, maksudnya perkara gaib ini bisa perkara yang akan datang ya, atau dia meminta harta dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering terjadi. Kemudian yang ketiga, lubsul halaqah ya, lubsul halaqah wal khayt wa nahwiha. Walubsu hadhil asya' qad yakun, yang memakai gelang ya, atau kaitan dan lain sebagainya. Ya, ini biasa orang pakai untuk tolak bala ya, atau jimat dan lain sebagainya. Wa hadza syirk ya, syirkan asghar wa qad yakunu syirkan akbar. Dan ini bisa jadi syirik kecil dan bisa juga syirik besar. Bihasa bi'tiqad la bisuha. Ya tergantung dari keyakinan orang yang memakainya. Wa kana lubsu hadhil asya' min asyirk li'anna kullu man athbata atau kullu man athbata lahu sababan lam yaj'alhu Allah sababan syar'iyyan wala qadariyan faqad asyraka billah. Nah, kalau yang syirik akbar ini kalau memang betul-betul dia menggantungkan ya, bahwasanya gelang ini memiliki kekuatan bisa melindunginya dari dari sihir, bisa melindunginya dari gangguan jin dan lain sebagainya ya, dan tidak ada keterkaitan hati dengan Allah ya. Jadi ini kalau dikatakan seperti itu ya, dikatakan bahwasanya gelang ini betul-betul memiliki kekuatan untuk mencegah keburukan, maka ini syirik ya, syirik akbar.
Ya, tapi kalau dia bilang dengan gelang ini, ya dengan gelang ini, ya karena ada rajahnya baca-bacanya, ya Allah Ta'ala akan mendatangkan perlindungan, ya maka ini masuk ke syirik kecil, ya karena dia melakukan sesuatu ibadah dengan aturan yang atau tuntunan yang salah. Ya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Baca ya ayatnya sampai habis, kemudian lihat terjemah surat Az-Zumar ayat 38. Kemudian yang keempat ta'liqut tamaim, wa tamaim jam'u tamimah wa hiya kharazat kanatil arab takhluquha ala auladihim. Ya, tamaim itu jimat ya, jimat yang mana kharazat kanatil arab, ia adalah pelindung yang mana orang Arab terdahulu tahlikuha ala auladihim, ya dia gantungkan ke anak-anak mereka, yattaquna biha, mereka berserah dengan jimat tadi, ya al-ain fi zamihim, yattaquna biha al-ain, ya, mereka berserah takut, ya makanya dia menggantungkan jimat tadi ke anaknya supaya tidak kena penyakit al-ain, ya tidak penyakit ain, fi zamihim, dalam persangkaan mereka. Fa batalah al-Islam, maka Islam membatalkan hal tersebut, ya. Innama ja'ala syirkan li'annahum aradu biha daf'ul maqadir al-maktubah, ya karena itu adalah perbuatan syirik yang mana itu dimaksudkan untuk mencegah al-maqadir al-maktubah, ya untuk mencegah takdir-takdir yang telah ditetapkan kepada mereka, ya. Jadi istilahnya jimat dan lain sebagainya sebenarnya tidak ada kekuatannya, ya tapi orang-orang meyakini ini bisa mencegah bala, ya padahal walaupun pakai itu, kalau memang bala mau datang ya pasti kena. An Zainab imratu Abdullah an Abdullah bin Mas'ud an Abdullah an Ibn Mas'ud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ruqa wat tamaim wat taula syirkun. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ar-ruqa, jampi-jampi yang tidak syar'i, tamaim, jimat-jimat, wat taulah, dan rajah. Ya rajah itu kayak tulisan-tulisan yang di kertas kemudian disimpan, ya itu tidak boleh juga. Syirkun, ya itu adalah perbuatan syirik. Qultu lima taqulu hadza wallahu laqad kana aini takdzaf wa kuntu akhtalifu ila fulan al-yahudi yuraqqini fa idza raqqani sakantu faqala Abdullah innama dzaka amal syaitan kana yankhasuha bi yadi fa idza raqqaha kaffa anha innama kana yakfika an taquli kama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, jadi di sini ada sahabat yang diguna-guna atau disantet, ya sama orang Yahudi, ya. Kemudian siapa tadi? Ibnu Mas'ud menganjurkan untuk membaca adhibil ba'sa, ya jadi ini ya doa-doa yang dianjurkan supaya kita terhindar dari sihir. Adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya, hilangkanlah ba'as, ya kegundahan, kegalauan atau masalah. Rabbin nas, ya Rabban nas, wahai Rabb manusia, washfi anta syafi, dan sembuhkanlah sungguhnya engkau maha penyembuh, la syifaa illa syifa'uk, tidak ada penyembuh kecuali obatmu, ya tidak ada obat kecuali pengobatanmu, syifaan la yughadiru saqama, ya. Kemudian obat yang tidak mengembalikan penyakitnya. Nah itu ya berkaitan dengan fi'li, syirik asghar fi'li. Kemudian ada syirik asghar qalbi, dan itu adalah riya, yang betul riya, ya riya. Wa syirkul qalbi karriya was sum'a wa iradati dunya bi ba'dil a'mal kal an Mahmud bin Labid. Nah jadi syirkil qalbi itu riya, bukan riba, ya. Kalau riba itu dosa besar, ya berkaitan dengan harta. Ya, contohnya seperti riya, sum'ah, iradati dunya bi ba'dil a'mal, menginginkan dunia dengan sebagian amal-amal kebaikan, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, in akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sungguh yang paling aku takutkan, ya terhadap kalian adalah syirik
syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar, pada saat bertanya apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullah azza wa jal lahum yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, ya orang-orang yang berbuat riya, yaumal qiyamah, idza juziyan nasu bi amalihim, ketika manusia dibalas dengan amal-amal mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turaun, ya pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian ingin dilihat, ya, fid dunya, di dunia, fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, ya, maka lihatlah apakah kalian itu akan mendapatkan balasan, ya, dari sisi mereka, ya. Yang artinya pada hari kiamat sudah tidak ada apa lagi, sudah tidak ada pahala lagi, ya, bahkan orang bakal merebut pahala orang lain kalau bisa, ya, apalagi kalau perbuatan syirik seperti itu, ya, mengharapkan pujian dari orang lain, ya. Allah Ta'ala akan akan tunjukkan orang tadi supaya meminta balasan dari orang yang ingin dilihatnya supaya pas ibadah. Taib waria arba anwa an yakuna qasdu bil amal huwal jaza. Riya ada 4 jenis. Yang pertama, riya yang tujuannya orang itu beramal huwal jaza alaihi fid dunya, ya, adalah balasan padanya di dunia, walaysa talabul akhir, dan bukan untuk meminta akhirat. Fahadha yu'ti nasibahu fid dunya, dan golongan ini akan diberikan ayu'ta nasibuhu fid dunya, akan diberikan bagiannya di dunia, walaysa lahu fil akhirati nasib, dan tidak ada bagiannya di akhirat kelak, ya. Wa hadza syirkul akbar, dan ini adalah syirik besar, insyaallah, ya. Jadi di buku ini dikatakan orang yang beribadah karena dunia, ya, atau menuntut, ya, tapi betul, ya, karena dalam hadis disebutkan awwalu ma tusa'aru yauman qiyamah, ya, orang yang pertama kali dicemplungkan ke api neraka adalah orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia dengan bacanya ingin dibilang qari, kemudian orang yang berilmu cuma ingin dibilang alim, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, an yaksidu bi amalihin nas, ya, yang ia beramal, dia memaksudkan atau menunjukkan amalnya itu hanya untuk manusia. Hada minar riya, dan ini adalah dari riya bil a'mal was sum'ah bil aqwal. Riya dalam amal dan sum'ah dengan perkataan. Wa huwa syirku asghar, dan ini adalah syirik kecil, ya. Walaupun kayaknya yang di atas ini bukan masuk syirik besar, ya. Allah alam, ya, Allahu a'lam, ya, bagaimana kategori syirik besar dalam masalah niat, ya, Allah alam. Tapi disebutkan syirik besar. Ayaksid bil amali soleh, yang ketiga al-mal, yang memaksudkan amal solehnya itu untuk harta, kain yahujja limalin yakhudhu, seperti ia berhaji untuk harta yang didapatkannya, au li zaujatin, atau untuk perempuan yuridaha yang ia inginkan, au yujahid min ajlil ghanimah, atau berjihad, ya, berperang jalan Allah untuk tujuan ghanimah, ayu ta'allam min ajlil mansib, atau belajar dengan tujuan kedudukan. Kemudian yang dal ayyakun al amal shalih mukhlishan lillah fihi, melakukan amal soleh mukhlishan, ya, ikhlas kepada Allah fihi, dalamnya, lakinnahu qad waqa'a fi ifsadihi, ya, dan tetapi terkadang terdapat kerusakan di dalamnya. Kama qala ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya yang Allah Ta'ala terima dari amalan seorang hamba itu dari orang yang bertakwa. Fa hadza la yanfa'uhu amaluhu fil akhirah, dan ini tidak bermanfaat amalnya di akhirat. Ya, misalnya orang yang sholat, ya, seperti orang yang sholat, dia sholat tapi sholatnya tidak dilakukan dengan baik, tidak mutmainnah, tidak tenang, cepat, buru-buru, ya, atau tidak, cuma istilahnya menunaikan saja. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cara menunaikannya tidak benar. Nah, ini yang dimaksud, ya. Amalnya ikhlas tapi rusak karena tata caranya tidak benar. Hadza la yanfa'u amaluhu fasadul a'mal huwa wujudul kufur wasyirkul ladzina yudadanil iman. Sebab kerusakan amal tersebut adalah adanya kekufuran dan kesyirikan, ya. Jadi sementara ia menyembah Allah, dia juga menyembah yang
yang lain. Nah ini sebabnya ya, bukan cuma karena amal solehnya saja, karena amal yang dikerjakan itu buruk ya, tapi faktor utamanya adalah faktor kesyirikan ya. Jadi kalau orang ibadahnya buruk ya, atau ketika beribadah dia juga berbuat syirik ya, walaupun pada dasarnya ketika dia sholat itu ikhlas kepada Allah, tapi karena syirik maka amalnya itu menjadi rusak. Fala iman wala tauhid illa bi amalin khalis muwafiqan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada amal yang murni yang baik ikhlas kecuali sesuai dengan apa-apa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi itu ya, ada 3 syirik kecil ya. Syirik syirik yang pertama tadi qalbi ya, hati. Kemudian yang kedua qauli, kemudian at-tatayyur, ini ya. Nah, qauli contoh-contohnya bersumpah kepada selain Allah ya. Qauli dulu ya, pertama qauli ya, kemudian yang kedua amali, kemudian yang ketiga adalah qalbi. Jadi lisan, perbuatan sama hati ya. Jadi ditulis ya ringkasannya supaya gampang dipelajarin. Taib. Bainakum asila falyatafaddal. Nakhtatim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.